Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Karkinanti dengan NIM 21081112. Saya kelas 21 HKA semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisa saya terhadap putusan Pengadilan Negeri atas gugatan Partai Prima dengan KPU pada mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Dan berdasarkan putusan nomor 757 PDTG 2002 PN Jakarta Pusat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menggemparkan masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, putusan yang berawal dari gugatan Partai Prima atau Partai Adil Makmur telah menghukum Komisi Pemilihan Umum KPU untuk tidak melanjutkan sisa tahapan pemilu 2024. Dalam artian, pemilu akan ditunda. Nah, sengketa antara Partai Prima dengan KPU ini dikategorikan sebagai sengketa proses pemilu. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sengketa proses pemilu diselesaikan melalui Bawaslu dan atau Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, sebelum diselesaikan oleh PT UN, sengketa proses pemilu akan diselesaikan terlebih dahulu oleh Bawaslu. Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, diketahui bahwa sengketa Partai Prima dengan KPU ini diawali dari putusan Bawaslu nomor 002 PS Bawaslu X 2002 yang memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan kepada Partai Prima untuk melakukan penyampaian dokumen keanggotaannya, persyaratan perbaikan, dan memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen tersebut. Nah, Partai Prima ini mempersoalkan sikap dari KPU yang tidak melaksanakan putusan dari Bawaslu dengan cara tidak memberikan kesempatan kepada Partai Prima untuk memperbaiki dokumen keanggotaannya, karena Partai Prima ini sudah tidak bisa lagi mengakses laman sistem informasi Partai Prima untuk membuka fitur keanggotaannya yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Oke, lanjut. Jadi sebelum ke pengadilan negeri ini, Partai Prima telah mengajukan gugatannya, sengketanya ke PT UN terhadap KPU. Namun yang menjadi objek sengketa dalam PT UN tersebut adalah berita acara nomor 275 PL01.1BA 05/2002. Nah, Partai Prima ini tidak mempersoalkan putusan dari Bawaslu, tapi tindakan KPU yang tidak melaksanakan putusan Bawaslu. Memang di dalam undang-undang ini tidak diatur upaya hukum yang harus ditempuh apabila KPU tidak melaksanakan putusan dari Bawaslu. Namun di Undang-Undang Pemilu ini dikatakan bahwa diatur salah satu pihak tidak menerima putusan Bawaslu, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah penyelesaian melalui PT UN. Partai Prima kemudian memutuskan untuk menggugat KPU secara perdata di Pengadilan Negeri atas dasar perbuatan melawan hukum. Nah, pada dasarnya Pengadilan Negeri ini tidak memiliki wewenang untuk memutuskan perkara, mengadili perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Nah, di sini Pengadilan Negeri tidak memperhatikan kompetensi absolutnya, di mana kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, dan atau pokok sengketa. Nah, dalam kompetensi absolut ini, wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan negeri lainnya, badan pengadilan lainnya. Langkah yang diambil Partai Prima juga untuk menggugat KPU melalui Pengadilan Negeri ini adalah langkah yang salah. Dalam Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindak Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan telah menetapkan bahwa penyelesaian perkara tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya hukum yang paling tepat dilakukan oleh Partai Prima adalah dengan mengajukan permohonan terhadap KPU di PT UN. Objek sengketa dalam permohonan tersebut bukan putusan Bawaslu atau berita acara KPU, melainkan tindakan pemerintah KPU dalam artian di sini yang tidak memberikan kesempatan kepada Partai Prima untuk memperbaiki dokumen-dokumen yang diperintahkan Bawaslu. Nah, pada dasarnya objek sengketa yang dapat diadili dalam PT UN adalah keputusan Tata Usaha Negara atau KATUN. Maka tindakan KPU
yang memberikan kesempatan kepada partai prima, yang tidak memberikan kesempatan pada partai prima untuk memperbaiki dokumennya dapat diadili sebagai perbuatan melawan hukum, karena KPU diwajibkan oleh Undang-Undang Pemilu untuk melaksanakan putusan Bawaslu. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mewajibkan KPU untuk memberikan akses sipol kepada partai prima, sehingga dapat memperbaiki dokumen-dokumennya. Selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan PT-UN, partai prima dapat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa atau 2 som per hari sampai putusan PT-UN dilaksanakan oleh KPU. Baik, di sini saya akan membacakan butir kelima amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu umum 2024 sejak putusan ini diucapkan, dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Nah, lebih lanjut lagi dalam amar putusan butir ke-6 itu menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta. Nah, putusan ini secara tidak langsung ialah merujuk pada penundaan pemilu, di mana kan pemilu dilaksanakan di tahun 2024. Nah, pertama, putusan PN Jakarta Pusat ini jelas mengandung cacat hukum yang mendasar sehingga tidak dapat dilaksanakan, alias non-executable. Kedua, kesalahan yang dilakukan majelis hakim dan cacat hukum itu ialah memutuskan perkara yang bukan yuridiksinya. Karena jelas pengadilan negeri tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa, mengadili, apalagi memutuskan secara segala sesuatu terkait dengan sengketa pemilu. Selanjutnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini juga menabrak norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu, karena di dalam Undang-Undang Pemilu mengatur kalau penundaan pemilu hanya dapat dilaksanakan apabila ada kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Nah, gugatan yang diajukan Partai Prima kepada KPU ini kan merupakan dasarnya itu adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Hal ini sudah jelas bukan wewenang dari pengadilan negeri. Apa yang dilakukan Partai Prima juga itu suatu hal yang keliru. Namun lebih keliru lagi pengadilan negeri yang mengabulkan gugatan tersebut. Lalu apa yang perlu dilakukan oleh KPU? KPU perlu mengajukan perlawanan hukum dan menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan juga KPU harus menjalankan tahapan pemilu tanpa terganggu. Mungkin itu yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.